Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan tayyiban fih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini di bulan Shafar. Allah kembali memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya, khususnya salat subuh berjamaah, yang sama-sama kita berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang Allah karuniakan sebagai nikmat kepada kita semuanya diterima di sisi Allah nanti di hari akhir, dan kita berharap mudah-mudahan kelak termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan ridha dan mewarisi surga dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat salam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan tentu kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah berkomitmen menjalani setiap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kelima ini seputar pembahasan ilmu waris atau fikih faraid, kita akan melanjutkan kajian seputar 3 rukun waris, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 rukun di antaranya, dan ini ketiga rukun ini harus diposisikan secara berurutan. Yang pertama adalah memastikan keberadaan pewaris, yaitu orang yang sudah meninggal, yang nanti hartanya akan diberikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, rukun kedua adalah memastikan dan menginventarisir semua harta yang dimiliki oleh pewaris, ya, termasuk sangkut paut harta dengan pihak lain. Misalnya si pewaris memiliki piutang kepada pihak lain, maka itu pun termasuk yang bisa diwariskan. Ya. Nah ini juga rukun kedua yang harus ditentukan. Nah, ketika pewaris sudah ada, lalu kemudian ditelusuri dan juga pewaris memiliki harta, nah barulah terminal terakhir dari hukum waris terkait dengan rukunnya adalah harta tersebut diserahkan kepada ahli waris. Nah, maka kita hari ini akan membahas apa saja syarat seseorang bisa disebut sebagai ahli waris dan siapa saja ahli waris di antara kerabat kita. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini, sekaligus ketentuan yang lain, ya. Di antaranya adalah ketentuan seputar haknya, dan juga mungkin akan kita bahas juga beberapa penghalang, ya, yang membuat bisa saja ahli waris itu terhalangi haknya dari harta waris. Ya. Baik. Nah, terkait dengan rukun ahli waris ini, jamaah sekalian makan Allah, kita akan membahas secara sistematis dimulai dari syaratnya dulu, ya. Syarat seseorang disebut ahli waris yang akan menerima hak waris dari si pewaris yang meninggal. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah ahli waris itu terdaftar. Nah, yang dimaksud dengan terdaftar di sini apa jemaah sekalian? Bisa nggak Pak, kalau ada tetangga kita meninggal kita daftar jadi ahli warisnya? Bisa nggak? Ya, tergantung ya. Tergantung di sini maksudnya adalah apakah dia terdaftar dalam tanda kutip, ya, memang ditetapkan oleh syariat sebagai ahli warisnya atau tidak. Nah, jadi yang dimaksud dengan terdaftar di sini maksudnya adalah ditetapkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa si fulan adalah ahli waris atas
si fulan. Bukan kita, Pak, atau bukan keluarga, bukan negara, bukan siapapun. Yang menetapkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ahli waris, seperti yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sebab-sebab seseorang saling mewarisi, ada 3 sebab atau ada 3 dasar Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai ahli waris. Ya, yang pertama adalah berdasarkan pernikahan. Nah, ini nanti kalau berdasarkan pernikahan hanya berlaku 2 pihak saja, antara suami dan istri. Yang kedua berdasarkan nasab. Nah, ini yang paling banyak, nanti akan kita lihat diagramnya. Dan yang ketiga berdasarkan wala, ya. Wala di sini adalah hak waris yang didapatkan lewat sistem perbudakan. Nah, tapi dari 3 sebab ini ya tentunya wala sudah tidak lagi berlaku karena sistem perbudakan sudah tidak ada, maka kita hanya membatasi pada 2 sebab saja. Apakah punya hubungan pernikahan atau punya hubungan nasab. Ya, maka di luar hubungan ini tidak akan bisa saling mewarisi. Ya, misalnya hubungan teman dekat, ya, ataupun hubungan-hubungan lain lah di luar nikah dan nasab. Ya. Nah, ini syarat yang pertama. Tapi jamaah sekalian, tidak semua orang yang memiliki hubungan kerabat itu bisa mewarisi harta orang yang meninggal. Tapi ini yang pertama dulu yang harus kita jadikan sebagai panduan, ya. Nah, yang kedua, maka dipenuhi syarat yang kedua, si ahli waris itu disyaratkan masih hidup di detik saat pewarisnya wafat. Syaratnya hidup. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, kalau ada seorang anak misalnya meninggal hanya beberapa jam sebelum ayahnya meninggal, lalu ayahnya kemudian meninggal, maka anak yang meninggal sebelum ayahnya ini sudah gugur hak warisnya. Ya. Karena seringkali kita ini, Pak, mengkonotasikan yang namanya waris itu anak mewarisi harta bapaknya. Tapi kalau seandainya anaknya lebih awal meninggal, maka anaknya ini gugur hak warisnya dari harta si ayah yang meninggal setelahnya. Malah sebenarnya ayah yang meninggal setelahnya itu malah mewarisi harta anaknya yang meninggal sebelumnya. Ya, meskipun misalnya harta si anak ini belum dibagi waris, lalu kemudian beberapa saat berikutnya ayahnya meninggal, maka ayahnya tetap berhak mendapatkan hak waris. Ya. Lalu nanti ketika ayahnya meninggal, berarti dia punya 2 harta. Pertama harta pribadinya, dan kedua harta yang dia dapatkan dari anaknya. Dan nanti dilihat lagi siapa ahli waris dari si ayah itu. Ya. Nah, jadi syarat yang kedua adalah hidup saat pewaris wafat. Dan bukan, ya mas sekalian, ya saya kasih catatan, bukan hidup saat harta dibagi. Ya, bukan hidup saat harta dibagi, tapi saat pewaris wafat. Karena seringkali di masyarakat kita itu ya jarak antara meninggalnya seseorang dengan pembagian harta waris itu jauh. Ya, dan ketika antara jarak meninggalnya seseorang dengan pembagian harta waris ini diantaranya ada yang meninggal di antara ahli waris, itu tidak menggugurkan hak warisnya. Kenapa? Karena dia masih hidup saat pewarisnya meninggal. Ya, nah ini syarat yang kedua. Jadi hidup saat pewaris wafat. Syarat yang ketiga, jamaah sekalian, tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak warisnya, atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan si ahli waris terhalangi hak warisnya. Dalam istilah ilmu waris ini disebut dengan mawani'ul irthi. Ya, jadi penghalang eksternal yang membuat ahli waris tidak bisa mewarisi harta dari si pewaris. Anak misalnya nggak bisa mewarisi harta bapaknya kalau dia jatuh pada salah satu 3 penghalang. Yang pertama adalah kalau si anak ini waliyadzubillah kafir di detik pewarisnya meninggal. Tapi kalau misalnya murtad setelah bapaknya meninggal, itu tidak gugur hak warisnya. Karena saat pewarisnya meninggal, dia masih muslim. Tapi kalau misalnya dia murtad atau menjadi kafir ketika bapaknya meninggal, di detik meninggalnya si bapak, maka gugurlah hak warisnya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya kata Nabi SAW, ya la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak akan mewarisi seorang muslim harta orang kafir, dan tidak akan mewarisi orang kafir harta orang muslim. Artinya tidak akan bisa saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama. Lantas bagaimana jemaah sekalian kalau seandainya ada anak yang ya waliyadzubillah non muslim tapi saudaranya tetap ingin memberikan sesuatu, maka caranya bukan lewat waris tapi lewat hibah. Jadi anak-anak yang muslim misalnya karena masih sayang kepada saudaranya yang non muslim, ya sudah, nanti mereka bersepakat saja yang sering kita sebut dengan istilah dana kerahiman. Ya, sering kita sebut dengan istilah dana kerahiman. Jadi mereka bersepakat memberi sesuatu dasarnya hibah, bukan lewat jalur
waris. Atau kalau misalnya si bapaknya masih hidup, ya udah dia bisa berwasiat, ya. Karena bisa saja Pak, bisa saja ada di antara anak yang non muslim waliyadzubillah ini ya. Kita tidak berharap anak kita non muslim, Pak. Tapi bisa saja kalau kita berwasiat harta walaupun dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga, itu bisa menjadi salah satu cara Allah untuk memberikan hidayah kepadanya. Kenapa Pak? Karena di dalam Islam untuk zakat ada yang namanya siapa di antara penerima zakat yang dari kalangan non muslim, Pak? Mu'allafah, ya. Jadi bisa saja dengan harta yang kita berikan akhirnya dia tertarik kepada Islam kembali dan akhirnya masuk Islam. Nah, kita nggak tahu Pak, setelah kita meninggal mungkin saja ada di antara anak kita yang awalnya durhaka atau bahkan non muslim setelah meninggal rupanya menjadi baik. Karena itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekali lagi tidak bisa mendapatkannya lewat jalur waris, ya. Bisa lewat jalur wasiat ataupun lewat jalur hibah. Nah, kemudian yang kedua, jemaah sekalian, ya, penghalang kedua seseorang tidak bisa mendapatkan hak waris adalah jika dia membunuh pewarisnya. Ya, wah ini bapak saya meninggalnya lama banget ini, saya nggak sabar dapat warisan. Ya, dia bunuh bapaknya ya. Nah, maka saat itu juga anaknya tidak mendapatkan hak waris. Ya. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, la yarithul qatil atau al qatilu la yarith. Kata Nabi SAW, si pembunuh pewaris tidak bisa mewarisi harta si pewaris. Kalau yang dia bunuh saudaranya, maka dia tidak bisa mewarisi harta saudaranya. Kalau seorang ayah membunuh anaknya, maka ayah tidak bisa mewarisi harta anaknya, dan seterusnya begitu. Intinya tidak boleh mewarisi ya orang yang menjadi sebab terbunuhnya si pewaris. Bahkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan sebagian ulama itu Pak, ada yang berpendapat pembunuhan ini tidak mesti dilakukan secara langsung oleh ahli warisnya. Ya, kalau misalnya terbukti di pengadilan dialah yang menjadi otak terbunuhnya si pewaris, itu juga menyebabkan dia terhalangi hak warisnya. Misalnya dia membayar pembunuh bayaran misalnya untuk membunuh bapaknya misalnya. Terbukti di pengadilan dia rupanya menjadi otaknya, maka itu juga menjadi sebab dia tidak bisa mewarisi harta dari si pewaris ayahnya. Ya, nah jadi di sini yang dimaksud dengan membunuh bukan saja secara langsung gitu ya, tapi dia terlibat dalam kematian siapa? Pewarisnya. Bahkan ada juga yang berpendapat Pak, meskipun pembunuhannya itu al-qatlul khata'. Al-qatlul khata'. Karena di dalam hukum Islam itu yang namanya kasus pembunuhan kan ada 3 jenis. Ada al-qatlul amdu, pembunuhan sengaja yang memang ada motif, ada senjata dan seterusnya. Yang kedua al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan semi sengaja, dan yang ketiga pembunuhan yang keliru, al-qatlul khata'. Kalau pembunuhan semi sengaja itu misalnya begini. Pembunuhan semi sengaja misalnya ada seorang guru misalnya ya, ingin menghukum muridnya pakai mistar 1 meter. Pernah nggak ngerasain Pak dulu Pak? Mistar yang kayu 1 meter itu Pak. Pernah nggak? Tahu ya? Yang itu biasanya dipakai untuk mukul murid juga gitu ya. Nah, pas dipukul Pak, kira-kira si guru ini ada nggak niat ingin membunuh si muridnya? Kan nggak ada yang namanya menghukum kan? Qadarullah, malaikat Israel lagi di situ Pak. Dipukul mati. Ya, kita nggak tahu namanya ajal kan? Ya, dipukul mati, tapi tidak ada niatan untuk memukul dan senjatanya bukan atau alatnya itu bukan alat yang biasanya untuk membunuh. Maka ini kalau dalam ilmu fikih disebut dengan al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan semi sengaja. Ya. Atau misalnya pembunuhannya keliru, misalnya aksiden atau kejadian tabrakan lalu lintas misalnya gitu ya. Kebetulan yang ditabrak bapaknya misalnya gitu. Ya, karena ini tidak sengaja tapi keliru. Nah, intinya ketiga jenis pembunuhan ini menyebabkan yang menjadi pelakunya terlepas dia sengaja ataupun tidak terhalangi hak warisnya. Ya, jadi bukan hanya pembunuhan yang sifatnya sengaja saja ya. Nah, ini penghalang yang kedua. Nah, karena itulah jemaah sekalian, para ulama kemudian berdasarkan ketentuan ini membuat satu kaidah fikih penting, Pak. Dalam kaidah fikih dikatakan man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya, maka dihukum oleh syariat dia tidak mendapatkan hak tersebut. Ya, karena segala sesuatu ada waktunya. Ya. Baik, ini penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga, jemaah sekalian, adalah jika ahli warisnya berstatus seorang budak. Nah, tapi karena sekali lagi hari ini tidak ada sistem perbudakan, maka ya tidak ada penghalang seperti ini. Ya. Jadi budak itu kenapa tidak bisa mewarisi jemaah sekalian? Ya hakikatnya karena dirinya sendiri bahkan hartanya milik siapa?
tuannya. Ya, kalau seandainya ada keluarganya yang meninggal dan merdeka, ya maka kalaupun diberikan kepada si budak ini akan diserahkan kepada tuannya. Nah, karena itulah sistem atau status sebagai seorang budak itu menghalanginya untuk bisa mewarisi harta keluarganya. Nah, tapi umumnya sih kalau hari ini ya berlaku tinggal dua ini aja ya, kafir atau membunuh pewaris. Baik, ini menghalangi hak warisnya secara eksternal. Nah, tetapi jamaah sekalian, ada juga ahli waris terhalangi hak warisnya bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor internal, namanya terhijab. Terhijab itu maksudnya adalah ahli waris terjauh, ring kedua, ketiga, dan seterusnya itu terhalangi oleh ahli waris terdekat, khususnya ring pertama. Ini nanti kita sebut ada ring ini Pak ya. Karena gini, seseorang itu kalau dia terhubung kepada almarhum, kan bisa terhubung secara langsung, bisa terhubung oleh keluarga yang lain Pak. Contoh misalnya ya, seorang meninggal, dia punya cucu, berarti cucunya ini terhubung kepada kakeknya lewat jalur siapa? Ayahnya kan, ya. Ada seorang saudara meninggal, maka saudaranya ini terhubung kepada saudaranya meninggal lewat siapa? Ya tergantung. Kalau saudara kandung berarti lewat ayah dan ibunya. Kalau dia saudara saya berarti lewat ayahnya. Kalau saudara ibu berarti lewat ibunya. Nah, itu namanya disebut kerabat yang tidak secara langsung tadi ya. Nah, di dalam hukum Islam tidak semua ahli waris dapat hak waris. Ya, tidak semua dapat. Selama masih ada ahli waris yang ring pertama, maka ring kedua dan seterusnya itu terhalangi untuk mendapatkan hak waris. Ini namanya disebut hijab. Jadi kalau ada seorang kakek meninggal, dia punya anak, dia punya cucu, cucu sebenarnya ahli waris, tapi selama dia masih punya anak, cucunya tidak dapat hak waris. Ini namanya disebut apa? Terhijab. Nanti konsep hijab akan kita bahas ya. Secara khusus kita akan bahas siapa saja yang menghalangi dan yang terhalangi itu siapa. Karena Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan tidak boleh seorang mufti berfatwa tentang hukum waris kalau dia tidak mengenal dan mengetahui hukum tentang hijab ini. Ini penting sekali jamaah sekalian. Agar kita tidak menyerahkan harta waris bukan pada yang berhak menerimanya dengan alasan dia ahli waris. Ya. Baik, jadi kalau untuk yang menggugurkan hak waris bisa kita katakan itu penghalang eksternal, tapi kalau untuk terhijab bisa kita katakan penghalang internal. Ya. Nah ini 4 syarat seseorang bisa mewarisi harta orang lain. Kalau 4-4-nya terpenuhi ya sudah, maka dia akan mendapatkan hak waris. Nah sekarang kita akan masuk jamaah sekalian klasifikasinya ya. Siapa saja dan apa saja klasifikasi dari ahli waris. Ini untuk menghafal ya jamaah sekalian, untuk menghafal. Pertama, ahli waris bisa dibedakan berdasarkan sebab. Nah seperti yang tadi sempat kita singgung, ahli waris mendapatkan hak waris hari ini yang masih berlaku ada 2 sebab. Pertama sebab pernikahan, kedua sebab nasab. Kalau sebab nikah hanya 2 saja. Kalau tidak suami adalah istri. Nah, sedangkan kalau yang berdasarkan nasab ini yang paling banyak. Nanti jumlahnya minimal 20 orang. Nah, maaf, bukan 20 orang, 20 pihak. 20 pihak. Nah, tapi kalau ingin mudah menghafal di Bapak Ibu sekalian, 20 pihak ini bisa kita bagi menjadi 3. Pertama ada ahli waris yang ke atas, usul. Ya, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu namanya disebut usul. Yang kedua ahli waris furu yang ke bawah. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu, ya, cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang ketiga yang di samping, hawashi. Nah, yang di samping atau hawashi ini saudara, anak dari saudara apa namanya? Keponakan. Yang ketiga paman dari jalur ayah dan anak dari paman jalur ayah. Namanya apa? Anak paman namanya apa? Sepupu. Ya. Jadi ahli waris yang di samping ada 4. Saudara, keponakan, paman, dan sepupu. Tapi jamaah sekalian, tidak semua keponakan, tidak semua paman, tidak semua sepupu itu ahli waris. Tapi semua saudara ahli waris. Ya, lagi ini kaidahnya nih penting biar mudah menghafal. Semua saudara, mau saudara kandung, mau saudara seayah, mau saudara seibu, semuanya ahli waris. Tapi kalau untuk keponakan tidak semuanya, nanti akan kita lihat diagramnya, tidak semuanya juga paman, tidak semua juga siapa? Sepupu. Nanti biar lebih mudah kita lihat diagramnya seperti apa. Intinya ahli waris ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping hawashi tadi ya. Baik, ini dari sisi sebabnya.
Yang kedua jemaah sekalian, dari sisi hak warisnya, berapa dia mendapatkan hak waris, maka dibedakan oleh para ulama berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, ada dua jenis hak. Ya. Yang pertama ada yang mendapatkannya secara langsung berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya disebut menerima secara fardu. Dan yang kedua ada yang mendapatkannya lewat sisa. Nah, namanya disebut dengan asobah. Nah, saya tanya jamaah sekalian, yang namanya sisa itu di awal apa di akhir? Hah? Ada nggak sisa di awal? Nggak ada ya. Sisa itu di akhir. Maka yang namanya penerima sisa, dia angkanya fluktuatif, tergantung apa yang tersisa. Tapi yang menerima fardu ini didahulukan karena itu berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, penerima fardu ini jemaah sekalian, dihafal juga nih ya. Ini beberapa hal perlu dihafal ya, Ibu sekalian. Penerima fardu ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 6 angka desimal. Ada 6 angka, apa istilah bahasa kita Pak? Ya, desimal betul ya, angka desimal ya. Ada 6 angka yang disebutkan dalam Al-Quran yang harus didahulukan sebagai penerima harta waris. Nah ini kalau kita urutkan, yang paling besar adalah 2/3. Saya langsung sebut contoh saja kasusnya ya. Yang pertama adalah 2/3. Nah, 2/3 ini diterima oleh ahli waris misalnya, karena tidak hanya satu orang sebenarnya. Misalnya adalah anak perempuan yang jumlahnya ada lebih dari satu orang. Jadi kalau ada almarhum punya anak cuma 2 perempuan, ya, dia punya 2 anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, cuma ada 2 anak perempuan, tapi dia punya saudara, maka anak 2 perempuan ini dapat 2/3 bagi sama rata. Atau misalnya dia punya anak perempuan 10 orang, semuanya perempuan, nggak ada laki-laki, maka 2/3 dibagi sama rata 10 orang. Nah, sepertiganya punya siapa? Sepertiganya menjadi milik saudaranya. Ya, tapi kalau dia misalnya masih punya istri, ya sepertiganya diantaranya antara istrinya dan saudaranya. Istrinya dapat 1/8, kemudian sisa dari 1/8 plus 2/3 menjadi milik siapa? Saudara. Ya. Nanti intinya sederhananya anak yang lebih dari satu orang tanpa anak laki-laki dapat 2/3. Itu didahulukan dulu. Ya. Yang kedua, angka yang kedua jemaah sekalian adalah 1/2. Ya, 1/2. Nah, angka 1/2 ini diberikan misalnya diantaranya kepada anak perempuan yang cuma satu orang. Anak perempuan 1 orang. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, dia punya anak 1 orang, satu-satunya anak perempuan, maka dapat setengah, maka sisanya milik saudaranya atau milik pasangannya yang masih hidup. Ya. Tapi dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki nanti haknya berubah menjadi ketentuan 2/1. Nggak berlaku lagi 2/3 atau 1/2. Ya. Nanti ini ada babnya namanya disebut asobah. Kemudian 1/3 diberikan kepada contohnya ibu kandung almarhum. Nah, almarhum meninggal, dia masih punya ibu kandung. Nah, maka ibu kandungnya dapat, atau ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal, dia belum punya anak, belum punya istri, belum punya suami, tapi punya 2 orang tua masih hidup. Maka ibunya dapat 1/3, bapaknya dapat sisanya 2/3. Ya, ini kalau kasusnya dia tidak punya anak dan pasangan, tapi masih punya orang tua. Ya. Baik, kemudian yang keempat angka 1/4. Nah, 1/4 ini adalah hak waris dari istri yang almarhum suaminya nggak punya anak. Almarhum suaminya meninggal tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. 3/4-nya untuk siapa? Untuk saudara dari suaminya. Ya. Atau diberikan kepada suami kalau almarhumah istrinya punya anak. Istrinya meninggal, punya harta, ya, maka suaminya dapat 1/4 kalau dia punya anak. Nah, itu jadi bisa 2 kemungkinan seperti itu. Yang kelima adalah 1/6. Nah, kalau 1/6 ini contohnya adalah hak waris untuk orang tua kalau almarhum punya anak. Misalnya tadi kasusnya Pak, ada orang meninggal, dia punya anak, ya mau laki-laki atau perempuan, intinya dia punya anak dan masih punya orang tua. Maka masing-masing orang tuanya dapat 1/6, sisanya diberikan kepada anaknya. Nah, itu hak 1/6. Lalu yang terakhir 1/8. Nah, kalau 1/8 hanya satu saja ahli waris yang menerima 1/8, yaitu istri almarhum. Kalau almarhum punya anak, maka istrinya dapat 1/8. 7/8-nya menjadi milik anaknya. Nah, ini namanya disebut dengan fardu nih. Ini saya baru sebut contohnya dulu ya. Nanti kasus-kasusnya lebih detail akan kita langsung
Nah, bahas secara kasus-kasus tertentu ya. Jadi ada yang menerima 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Nah, sisanya disebut asobah. Sisanya disebut asobah. Jadi kalau sisa dari 2/3 berapa, Pak? Bu? Sisa dari 2/3. 1/3. Sisa dari 1/2? 1/2. Sisa dari 1/3? 2/3. Sisa dari 1/4? 3/4. Sisa dari 1/6? 5/6. Sisa dari 1/8? Nah, angka-angka yang tadi disebutkan itu namanya asobah. Ya, itu asobah. Kenapa jemaah sekalian? Tadi kan saya katakan di awal, Pak, Bu, asobah itu fluktuatif, dia tidak menentu, tergantung apa yang menjadi sisa. Contoh ya, contoh penerima asobah, penerima sisa. Contoh penerima sisa adalah anak kandung laki-laki misalnya. Kalau ada seorang meninggal, dia nggak punya istri, nggak punya suami, atau sudah meninggal sebelumnya misalnya ya, dan hanya punya anak laki-laki satu-satunya semata wayang, 100% hartanya menjadi milik anak laki-laki. Berarti bisa dapat berapa? 100%. Tapi kalau misalnya nih, yang meninggal tadi masih punya istri, misalnya, yang meninggal masih punya istri dan punya anak satu laki-laki, maka si anak laki-laki nggak dapat 100%, tapi dapat sisa setelah diberikan kepada ibunya. Nah, istrinya yang tadi suaminya meninggal, itu kan kalau punya anak dapat 1/8, berarti sisanya berapa? 7/8 diberikan kepada anak kandung laki-laki. Itu kalau yang meninggal adalah bapaknya. Lah bagaimana kalau kebalikannya? Yang meninggal siapa? Misalnya ibunya. Ibunya meninggal, dia masih punya suami dan juga punya anak laki-laki. Berarti suaminya bapak dari anak laki-laki ini ya. Nah, maka si suami dapat 1/4, sedangkan anak laki-laki dapat sisanya berapa? 3/4. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini jamaah sekalian, anak itu bisa berubah hak warisnya, tergantung sisa. Bisa 100%, bisa 7/8, bisa 3/4. Nah, tergantung berapa yang tersisa dan bagaimana kasus pembagian warisnya gitu ya. Ya tergantung pembagian kasusnya bagaimana gitu. Karena tentunya setiap orang punya kasus beda-beda. Ya. Nah jadi maka yang menerima harta waris berdasarkan sisa yang nilainya tidak menentu ini namanya disebut asobah. Nah sisa itu kadang bisa banyak, kadang bisa sedikit, tergantung gitu ya. Tergantung bagaimana nanti pembagian. Insya Allah nanti kita akan perbanyak contoh-contohnya Pak. Mungkin nanti pada kesempatan saat kita bicara cara penghitungannya. Ya. Baik, tapi ini yang saya ingin tegaskan, hafalkan dulu dua konsep ini, fardu dan asobah. Ya, konsep fardu dan asobah ini hafalkan dulu ya, karena ini pondasi. Baik, kemudian ya Mas kalian, ada juga ahli waris ya, dibedakan berdasarkan kepastian mendapatkan hak waris. Artinya kepastian itu gini, ada ahli waris yang pasti dapat, ada ahli waris yang belum pasti dapat. Kita bisa menyebut dengan istilah ahli waris internal dan ahli waris eksternal. Perbedaannya apa? Nah, sebenarnya internal dan eksternal ini jamaah sekalian yang tadi saya katakan dengan istilah ring 1, ring 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ahli waris internal itu adalah ahli waris yang langsung terhubung kepada almarhum. Tidak ada yang menghubungi antara dia dengan almarhum. Sedangkan ahli waris eksternal yang terhubung kepada almarhum oleh ahli waris yang lain. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ahli waris internal pasti dapat waris. Sedangkan eksternal tidak pasti dapat. Mungkin dapat, mungkin tidak. Ahli waris internal tidak mungkin terhijab. Tidak mungkin terhijab itu maksudnya tidak mungkin terhalangi. Kenapa tidak mungkin terhalangi? Karena dia ring 1 langsung terhubung kepada almarhum. Sedangkan ahli waris eksternal mungkin terhijab atau terhalangi. Karena dia ring kedua terhalangi oleh ring pertama, atau yang ketiga terhalangi oleh ring kedua dan pertama. Ya. Dan jumlahnya untuk ahli waris internal hanya 6 pihak, sedangkan ahli waris eksternal ada 16 pihak. Nah di sini saya berulang kali menyebutkan kata pihak, bagus sekali, dan pernah saya sampaikan juga sebagai mengingatkan ya. Pihak di sini adalah status, bukan jumlah orang. Karena bisa saja satu pihak jumlahnya lebih dari satu orang. Seperti yang tadi saya contohkan, ada orang meninggal, dia punya istri dan 10 anak laki-laki. Berarti ada berapa pihak, Bapak sekalian? Hah? Ada 2 pihak. Pihak istri dan pihak anak. Walaupun jumlahnya berarti ada 11. Nah ini jangan samakan antara pihak dengan jumlah orang. Ya. Nah, jadi
ketentuan waris biasanya didasarkan kepada statusnya, bukan kepada orangnya. Kalau orangnya sih nanti bisa dibagi sama rata. Atau dalam kondisi tertentu pakai orang, tapi dengan kondisi yang dikecualikan. Ya. Nah, jadi intinya ada ahli waris internal dengan 3 ketentuan tadi dan eksternal dengan ketentuan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengenali jamaah sekalian, siapa saja ahli waris internal dan siapa saja ahli waris eksternal. Yang pertama adalah ahli waris internal. Ya, misalnya ini posisikan almarhum, orang yang meninggal. Ahli waris internalnya yang pertama adalah anak laki-laki kandungnya. Anak tiri, anak angkat bukan ahli waris, yaitu anak kandung saja. Begitu juga dengan anak perempuan kandungnya, itu ahli waris internal, ya, yang pasti dapat dan tidak mungkin terhalangi oleh siapapun. Yang ketiga dan yang keempat adalah suami atau istri. Dan yang kelima dan keenam adalah ayah dan ibu. Nah, di sini jamaah sekalian, saya menggunakan kata yang kalau kita perhatikan ya Pak, anak itu pakai kata dan, orang tua pakai dan, tapi kalau suami istri pakai atau. Ya, karena dalam hukum waris, dari ke-6 ahli waris ini tadi, maksimalnya hanya 5 saja yang ada. Nggak mungkin 6-6-nya ada semua. Mungkin nggak Pak, ada orang meninggal, dia punya orang tua, dua-duanya masih hidup. Dia punya ayah, punya ibu, mungkin nggak? Mungkin ya. Mungkin nggak ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan? Mungkin. Mungkin nggak ada orang meninggal, dia punya suami sekaligus istri? Mungkin nggak? Ada orang meninggal, ya, si Fulan meninggal, suaminya Fulan, istrinya Fulanah, mungkin nggak? Itu apa kalau dalam bahasa apa? Yang orang yang suka sama 2 jenis sekaligus itu? Bisex ya, biseksual ya. Dia suka sama laki-laki sekaligus suka sama perempuan. Nah, jelas itu pelanggaran ya. Dalam syariat pelanggaran secara psikologis juga masalah gitu ya, penyakit. Nah, di dalam hukum Islam nggak pernah ada yang seperti itu. Jadi kalau ada laki-laki meninggal, dia punya pasangan ya paling pasangannya adalah istri saja, nggak mungkin punya suami dan sebaliknya begitu. Tapi Bapak sekalian, seorang laki-laki memungkinkan punya istri maksimal 4 orang. Tapi seorang wanita tidak mungkin punya suami kecuali 1 orang. Nah, itu udah ketentuan ini ya, ini nggak bisa diotak-atik. Nah, jadi sekali lagi tidak mungkin ada orang meninggal punya suami sekaligus istri. Maka tadi saya katakan dari ke-6 ahli waris internal ini maksimalnya adalah 5 pihak saja. Tapi jumlahnya bisa lebih dari itu. Jumlahnya bisa lebih dari 5 pihak ini. Nah, sekarang kita akan, nah, yang lainnya jemaah sekalian. Ini banyak orang kemudian salah paham nih ya. Termasuk ahli waris internal ya, termasuk ahli waris internal adalah anak dari istri yang kedua dan seterusnya. Misalnya begini, almarhum misalnya sebelumnya memiliki seorang istri, dari istri yang pertama ini dia punya 3 anak ya. Nah, qadarullah sebelum almarhum meninggal, istrinya meninggal lebih awal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia nikah lagi ya, sebelum almarhum ini meninggal dia nikah dengan istri yang kedua. Nah, istri yang kedua rupanya seorang janda yang sudah punya anak dari suami yang lain. Nah, dari pernikahan yang kedua ini lahirlah misalnya seorang anak. Nah, maka jemaah sekalian, anak dari suami yang lain kan namanya adalah anak tiri ya. Itu bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Tapi anak dari istri pertama ataupun istri kedua derajatnya sama dalam hukum waris. Derajatnya sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Artinya kalau kita sebut pihak anak laki-laki misalnya, maka masuk di dalamnya anak laki-laki istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Walaupun ini pernikahan bukan poligami, ya pernikahan yang misalnya apa? Meninggal lalu nikah lagi, meninggal lalu nikah lagi, meninggal lalu nikah lagi. Nah, maka anak-anak dari istri-istri ini tadi semuanya derajatnya sama. Karena ada sebagian masyarakat kita jemaah sekalian membeda-bedakan antara anak istri yang sudah meninggal dengan anak istri yang masih hidup. Nah, ini nggak boleh dibedakan seperti itu. Hukumnya sama. Tapi anak tiri bukan ahli waris. Ya, baik. Nah, ini untuk status anak ya, biar kita juga seandainya misalnya ada yang menikah lagi, ya kita tidak mengabaikan hak anak dari istri-istri yang lain. Nah, sekarang kemudian ahli waris eksternal nih jemaah sekalian. Kalau tadi kan ahli waris internal ya. Nah, sekarang kita akan menghafal ahli waris eksternal. Kalau ahli waris internal kan 6 pihak tadi ya. Nah, secara mudah juga bisa kita bedakan ahli waris internal ini lewat 2 jalur.
Maaf, lewat 3 jalur. Lewat jalur ayah, lewat jalur ibu, lewat jalur anak. Kita mulai dulu jamaah sekalian dari jalur ayah. Almarhum meninggal, dia punya ayah yang ahli waris internal, tapi dari jalur ayahnya dia punya ahli waris eksternal yang belum pasti dapat warisan kalau ayahnya masih ada. Siapa mereka? Yang pertama adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah, berarti kakek ya, kakek dari jalur ayah. Kemudian yang kedua ibunya ayah, nenek dari jalur ayah. Ya, dua-duanya ahli waris selama ayahnya sudah tidak kalau ayahnya sudah tidak ada maka kakek neneknya masih dapat. Tapi kalau kakek neneknya kalau ayahnya masih hidup ya kakek neneknya terhalangi nggak dapat warisan ya, karena dia ahli waris eksternal. Kemudian lihat dari jalur ayah juga jemaah sekalian. Sekaligus ini sebenarnya jalur ibu juga ya, yaitu saudara. Nah, saudara ini ada dari aspek saudara ini jamaah sekalian, bedakan dua hal. Pertama adalah status hubungannya kepada almarhum, ya, yaitu ada 3, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. 2 faktor ini mempengaruhi hak waris. Saya lagi 2 faktor ini mempengaruhi hak waris. Kita mulai dari saudara seayah seibu yang laki-laki, ya, saudara seibu yang laki-laki. Kemudian yang berikutnya saudara seayah seibu yang perempuan. Nah, itu juga ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah dari jalur ayah saja, saudara seayah laki-laki. Kemudian saudara seayah perempuan. Ya, itu ahli waris. Kemudian masih kita lihat dari jalur ayah, ya, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Apa nih istilahnya? Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Berarti keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Artinya keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki atau keponakan laki-laki dan perempuan dari saudara kandung perempuan bukan ahli waris. Masih nyambung? Nyambung ya. Ini harus sedikit-sedikit ini ya. Jadi yang ahli waris keponakan itu hanya yang jenis kelaminnya laki-laki dan terhubungnya kepada saudara laki-laki. Itu syarat keponakan jadi ahli waris ya. Begitu juga keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Itu juga ahli waris. Maka keponakan perempuan ya atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah atau keponakan perempuan dan laki-laki dari saudara seayah perempuan bukan ahli waris. Jadi keponakan itu jamaah sekalian hanya yang jenis kelamin laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Nah, kalau ada yang nanya, kok begitu? Maka jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya, karena itu ketentuan Allah. Kita nggak bisa ngatur. Ya, Allah yang menetapkan. Jadi kalau mau protes sama Allah aja, gitu. Jangan protes sama ini karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ini ahli waris dari keponakan. Nah, sekarang kita lihat jamaah sekalian. Jalur ayah, masih jalur ayah ya. Ayah kita punya saudara. Nah, saudara ayah kita namanya apa? Paman bibi kan? Tapi ahli waris dari saudara ayah kita hanya paman saja. Bibi bukan ahli waris. Ya, bibi bukan ahli waris. Ya, dan paman kita ada 2 kemungkinan, bisa paman yang kakek neneknya sama, namanya paman seayah seibu. Bisa juga paman di sini adalah paman yang kakeknya sama, neneknya beda, namanya paman seayah. Itu dua-duanya ahli waris. Tapi bibi secara mutlak dari jalur ayah bukan ahli waris. Ya, berikutnya jemaah sekalian, paman tadi, paman seayah dan seibu serta paman seayah punya anak. Nah, anaknya namanya apa? Anak paman sepupu. Anak paman yang ahli waris hanya yang laki-laki saja. Nah, sepupu laki-laki dari paman sekandung dan sepupu laki-laki dari paman seayah itu ahli
waris. Adapun untuk sepupu perempuan bukan ahli waris. Dan jamaah sekalian, semua saudara ibu bukan ahli waris, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Semua saudara ibu, paman bibi dari ibu bukan ahli waris, mau dia laki-laki atau perempuan, dan semua anaknya atau sepupunya juga bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris hanya paman dari jalur ayah dan anak laki-laki dari si paman saja. Bisa masih nyambung ya, Pak? Ini sambil kita belajar nasab kita nih, Pak ya. Jangan sampai kita nggak kenal sama keluarga kita sendiri ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, sekarang kita lihat jalur ke bawah nih. Jalur ke bawah itu jalur anak. Nah, kalau untuk jalur anak, kalau anak kan anak kandung ahli waris internal ya. Nah, ahli waris eksternal dari anak siapa? Nah, untuk ahli waris eksternal dari anak adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari anak kita, atau cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris hanya cucu dari jalur laki-laki saja. Ya, mau laki-laki atau perempuan ya, ini dua-duanya ahli waris. Baik. Nah, sekarang terakhir jemaah sekalian, terakhir yaitu dari jalur ibu. Nah, kalau dari jalur ibu ada dua. Yang pertama adalah ibunya ibu. Nah, nenek dari ibu kita. Kalau dari jalur ibu, jamaah sekalian, yang ahli waris ke atas hanya nenek saja. Adapun kakek dari ibu bukan ahli waris. Jadi kalau ke atas berarti kakek nenek yang ahli waris ada 3. Pertama kakek nenek dari ayah, dan yang kedua nenek dari ibu. Adapun kakek dari ibu bukan ahli waris. Ya. Dan yang terakhir dari jalur ibu adalah saudara perempuan. Nah, kalau saudara perempuan, bukan saudara perempuan, saudara seibu, ya, saudara seibu beda ayah. Jadi saudara yang ibunya sama tapi suaminya berbeda, maka atau bapaknya berbeda, maka itu juga ahli waris dan tidak dibedakan mau dia laki-laki atau perempuan. Artinya jemaah sekalian, ahli waris yang dibedakan jenis kelaminnya terkait dengan ketentuan warisnya hanya saudara kandung dan seayah saja. Tapi kalau saudara seibu, maka ini tidak dibedakan. Hukumnya sama, setara. Mau laki-laki atau perempuan. Ya. Baik, ini sudah ada tanda. Ya. Ini mungkin sekaligus penegasannya mas kalian. Sekaligus penegasan. Bukan ahli waris ya. Bukan ahli waris. Pertama, bukan kerabat nasab, tapi sebagian orang menganggapnya sebagai ahli waris. Sebagian orang menganggap ahli waris ya. Tapi pada dasarnya bukan ahli waris. Pertama, keluarga tiri. Semua yang tiri bukan ahli waris. Kedua, keluarga angkat. Semua yang angkat bukan ahli waris. Ketiga, mantan. Nah, mantan apa nih Bapak sekalian? Mantan suami, mantan istri. Ya, ini bukan ahli waris. Ya, jadi kalau ada mantan suaminya meninggal, nggak usah nuntut-nuntut warisan. Karena dia punya istri. Jadi mantan nggak bisa nuntut hak waris. Mertua menantu bukan ahli waris. Begitu juga saudara ipar bukan ahli waris. Kesimpulannya semua besan bukan ahli waris kecuali hanya istri atau suami. Ya. Nah, sedangkan ada juga kerabat. Kerabatnya ini jamaah sekalian, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, tapi untuk menegaskan, kerabat yang sebenarnya nasab kita, tapi dia bukan ahli waris. Nah, biar mudahnya saya perlihatkan ini aja, diagramnya ya. Nah, ini kerabat nih, kerabat yang bukan ahli waris. Kakek yang bukan ahli waris berarti kakek yang mana tadi? Kakek dari siapa? Kakek dari ibu, bukan ahli waris. Ya. Kemudian kerabat yang bukan ahli waris juga, cucu yang bukan ahli waris dari siapa? Cucu dari anak perempuan. Nah, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya. Kemudian paman bibi yang bukan ahli waris. Nah, ini paman bibi yang bukan ahli waris adalah paman bibi dari jalur ibu dan bibi dari jalur ayah. Berarti ahli waris paman bibi hanya paman dari jalur ayah saja ya. Kemudian keponakan yang bukan ahli waris. Nah, keponakan yang bukan ahli waris intinya semua keponakan dari saudara perempuan, dan yang ahli waris hanya keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Nah, maka keponakan yang di luar dua ini bukan ahli waris ya. Baik, kemudian nah ini sebagai penutup. Ya, sebagai penutup jemaah sekalian, tidak berpengaruh apa-apa terhadap ketentuan waris. Tapi kadang-kala ada sebagian ahli waris menuntut gara-gara ini. Ya, apa itu? Pertama adalah tidak ada urusan dengan usia.
Artinya ahli waris yang lebih muda sama saja hak warisnya dengan ahli waris yang lebih tua kalau dia sederajat statusnya. Misalnya sama-sama anak. Ya, nggak ada beda laki yang usia muda atau tua. Tidak beda apakah sudah menikah atau belum menikah. Ya. Anak yang udah nikah sama anak yang belum nikah hak warisnya sama aja. Ya. Yang penting dia statusnya sama. Kemudian tidak beda juga mau sudah bekerja atau belum bekerja. Ya kan kadang ada anak bilang, "Oh, saya belum dapat pekerjaan, kasih warisan lebih banyak." Ya, enggak ada. Kalau misalnya yang sudah kerja mau memberikan tambahan, namanya bukan waris tapi hibah. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi nggak bisa dituntut atas dasar sudah bekerja atau belum bekerja. Kemudian tidak ada urusan serumah atau tidak serumah. Biasanya yang serumah itu siapa, Bu sekalian? Anak bungsu biasanya ya. Anak bungsu biasanya tinggal serumah sama orang tuanya sampai meninggal misalnya. Nah, itu urusannya nggak ada kaitannya dengan masalah hak waris. Ya. Kemudian tidak ada urusan juga dicintai atau tidak dicintai. Nggak bisa. Misalnya gini, ada ahli waris bilang, ketika bapak ibunya meninggal, ada ahli waris bilang kepada sama ahli waris, saya dulu tuh yang paling dicintai. Gitu ya. Saya harus dapat lebih banyak. Nah, nggak ada urusan. Gitu ya. Jadi tidak ada urusan mau dicintai atau dicintai. Bahkan jemaah sekalian, sedurhaka-durhakanya anak, selama dia masih muslim dan tidak membunuh ahli warisnya, tetap berhak mendapatkan warisan. Masalah durhakanya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kalau misalnya ada anak ya yang tidak pernah silaturahim, nggak pernah mudik lebaran, bertahun-tahun baru balik kampung ketika bapaknya meninggal, tetap dapat hak waris nggak? Tetap dapat. Durhakanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita keluarganya nggak bisa menghalangi hak waris dia ya. Nah, ini nggak ada urusan dicintai atau tidak dicintai. Kemudian kaya atau miskin nggak ada urusannya, sama saja ya. Termasuk nih yang paling penting juga jam sekalian, nggak ada urusan dengan jasa. Kadang-kala ada anak begini Pak, ketika bapak ibunya meninggal karena selama ini dia mengeluarkan uang untuk merawat orang tuanya, saat nanti ketika bagi waris dia bilang, ya harusnya saya lebih banyak dapatnya karena saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk merawat orang tua. Ini nggak bisa jadi alasan untuk dia mendapatkan lebih banyak. Kalau memang dia ingin dapat lebih banyak, harusnya saat dia merawat orang tua langsung aja hitung-hitungan, kasih hutang sama orang tuanya. Kalau dia berani seperti itu. Ya, maksudnya dalam arti ketika orang tuanya sakit, ya udah keluar uang, ini adalah hutang yang nanti harus dibayar dari harta waris. Ya udah kayak gitu aja. Kalau misalnya dia nggak ada omongan seperti itu, nggak bisa nuntut hal-hal seperti ini. Maka dia mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan waris. Ya, ini kadang ada juga orang anak itu berantem gara-gara ini gitu Pak. Hitung-hitungan gitu ya. Semua yang dikeluarkan untuk keperluan orang tuanya kemudian dihitung sebagai pembayaran kompensasi waris dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa dibenarkan seperti itu. Ya, kecuali kalau memang dari awal diakadkan itu sebagai hutang. Ya, kalau nggak berakad berarti kan jatuhnya apa, Pak? Anak tidak berakad hutang kepada orang tuanya, Pak. Lalu maka pemberian anak kepada orang tua jatuhnya apa? Saya ulangi, Pak. Anak tidak berakad hutang ya kepada orang tuanya. Biasanya kan anak ngasih aja kepada orang tuanya ya. Kalau dia tidak mengakadkan itu sebagai hutang, maka dia akadnya sebagai apa biasanya? Ada dua kemungkinan. Bisa dia nafkah, karena anak berkewajiban menafkahi orang tuanya. Bisa juga dia hibah. Ya, kecuali kalau memang secara tegas ini dia adalah hutang. Sebab apa jemaah sekalian? Karena Rasul bersabda dalam hadis, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya hartamu dan dirimu milik orang tuamu. Kecuali kalau diakadkan sebagai hutang piutang. Maka saat meninggal nggak bisa menuntut lewat jalur waris. Baik, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ketentuan seputar ahli waris ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis. Sebenarnya ini ada bab tentang mahjub, tapi ini perlu pendalaman ya. Kita kalau berat kalau harus ngandung. Mungkin kita cukupkan dan kalau masih ada waktu jika ada yang bertanya silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas pembicaraan seputar ahli waris. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu dipanggil sama anak mama atau ibu kan, tapi bisa juga nenek kadang dipanggil oleh anaknya anak. Siapa anaknya anak, Bu? Ibu dipanggil nenek karena ibu punya anak. Ya kan begitu. Bahasanya tadi Ustaz namakan begitu. Anaknya anak. Gimana itu? Berapa cicit, berapa keturunan, ya? Nah, sebagaimana ibu cucu dari neneknya ibu. Ibunya ibu. Nah, baik, Ustaz, yang menarik tadi Ustaz adalah ahli waris itu benar-benar hidup di saat waris itu meninggal. Sebelum warisan dibagi, ahli waris itu meninggal. Sebelum dibagi lagi, ada yang meninggal.
dan ada yang meninggal. Kasus misalnya tahun 2004 itu di tsunami di Aceh, Pak. Nah itu seperti itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ada yang meninggal duluan, belum ya terus-menerus seperti Ustaz. Belum lagi ada pembagian gitu. Nah, baik, langsung saja barangkali ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini patah itu apa Ustaz? La yudraku kullu, la yudraku kullu. La yudraku. La yudraku. La yudraku kullu. Ya. Oke, ke Bapak silakan juga. Ya. Kan kalau terjadi sengketa kan hukum bisa pengadilan negeri bisa kan ada kombinasi agama. Nah, bolehkah kita sebagai warga memilih karena mau beragama pengadilan negeri ya boleh? Jawabannya Pak, kalau kita bedakan. Kalau dalam perspektif hukum bernegara mungkin boleh Pak. Kalau dalam konteks hukum negara ya. Tapi kalau dalam konteks kita sebagai seorang Muslim nggak boleh. Kita harus menggunakan apa yang menjadi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Karena kenapa jemaah sekalian? Faktanya antara hukum waris versi undang-undang perkawinan dengan hukum kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama itu banyak perbedaan yang sangat bertentangan. Contoh sederhana misalnya jemaah sekalian. Di dalam UU perkawinan yang saya tahu dari beberapa pengacara yang menyampaikan bahwa orang tua itu nggak dapat warisan kalau almarhum masih punya anak dan istri. Ya. Enggak, dalam UU perkawinan. Perkawinan. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam jelas orang tua tetap dapat warisan karena dia ahli waris internal ya, artinya langsung terhubung. Nah, makanya kalau ada anak istri mau dapat warisan sebanyak-banyaknya udah pakai UU perkawinan biar orang tua almarhum nggak dapat. Di sini zalim, dia menghalangi hak dari orang tua almarhum. Nah, makanya Pak, saya pernah ketemu sama seorang pengacara, ya itu sambil sedih curhat. Saya selama ini Ustaz rupanya memiliki klien yang mengurusi hak waris lewat UU perkawinan. Padahal saya Muslim. Berarti ikut dosa juga. Nah, itu. Akhirnya dia bilang, oh rupanya saya tahu, rupanya orang tua dapat hak waris, anak istri dapat hak waris, hukum Islam dan seterusnya. Ya udah Pak, kalau memang sudah terlanjur ya taubat saja itu mudah-mudahan diampuni karena tidak tahu. Tapi untuk selanjutnya harus pakai kompilasi hukum Islam. Nah, jadi kalau disuruh milih, kalau kita memilih Pak, wajib seorang Muslim memilih hukum Islam, tidak boleh memilih hukum negara. Ya, kenapa? Karena hukum negara dalam konteks hukum negara di sini maksud saya UU perkawinan ya, itu bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Nah, gitu. Ya. Ya kalau dalam konteks bernegara sih ya sah-sah saja Pak. Ya boleh dalam konteks bernegara ya. Nah, tapi nanti siap-siap aja di akhirat sama malaikat mungkar nakir di algojo gitu aja. Artinya kenapa Pak? Boleh itu dalam konteks hukum bernegara, tapi kalau hukum akhirat itu urusan lain. Karena begini jamaah sekalian, kita sebagai seorang Muslim Pak, ini kita kalau belajar ilmu fikih ya Pak ya. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, salah satu karakteristik hukum Islam menggabungkan dimensi dunia dan dimensi akhirat. Artinya Pak, bisa saja ada orang yang selamat dalam pengadilan dunia, tapi di akhirat belum tentu selamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, innakum satahtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'di, faman qada Allahu haqqahu fala ta'khudhu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan bersengketa di hadapanku, kata Nabi, para sahabat. Dan sesungguhnya ada di antara kalian argumentasinya lebih cemerlang daripada saudaranya. Tapi kata Nabi mengingatkan kalau seandainya dengan argumentasi itu dia ingin memakan hak saudaranya, maka janganlah dia lakukan. Karena ada urusan di akhirat. Maka Nabi mengatakan, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya boleh menghukumi berdasarkan yang tampak saja. Misalnya tadi pakai UU perkawinan, tapi Allah yang nanti akan menyelesaikan urusan akhiratnya. Nah, jadi artinya Pak, kalau pakai hukum negara ya sah-sah saja, halal dalam konteks bernegara harta tersebut, tapi haram dalam konteks akhirat gitu ya. Nah, maka bagi seorang muslim apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, dia harus sadar agamanya didahulukan daripada menuntut. Kecuali jamaah sekalian, kecuali Pak kalau hukum negara tidak bertentangan dengan hukum
agama. Misalnya kalau ada orang meninggal, orang tuanya sudah meninggal, dia tinggal punya istri dan anaknya saja. Ya mau pakai UU perkawinan, mau pakai kompilasi hukum Islam sama saja gitu ya. Tapi mungkin bedanya di nilai hartanya nanti Pak. Ya, karena kalau di UU perkawinan istri dan anak itu setara. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam, istri hanya dapat 1/8, anak dapat 7/8. Nah, itu yang nanti menjadi masalah. Ya begitu, Pak. Dan yang paling penting juga, Pak, hukum waris tidak mesti lewat pengadilan. Hukum waris tidak mesti lewat pengadilan. Pengadilan itu baru digunakan kalau ada konflik. Tapi kalau misalnya mau bagi waris kekeluargaan saja dan semua keluarga kemudian akur dalam pembagian warisan itu, maka sah nggak pembagian warisnya? Termasuk pidana nggak? Ya enggak, itu karena hukum privat gitu ya. Nggak seperti nikah yang dicatat maksud saya gitu ya. Jadi sudah sah lewat mufakat ke kekeluargaan. Ya gitu Pak, wallahualam. Baik, terima kasih Pak Tanjung, terima kasih Ustaz. Ustaz menyambung yang tadi sedikit Ustaz, bahwa ketika orang tuanya meninggal, sementara sebelum meninggal ada seorang anak yang banyak sekali membiayai, ya kan? Nah, tadi kan tidak ada akad hutang dan lain sebagainya. Saya rasa adalah yang bijak adalah ketika kesepakatan saudara semua sebelum harta warisan dibagi tentu dikeluarkan juga hak yang jadi tidak termasuk warisan lah yang tadi telah pernah dikeluarkan. Ya. Nah, kalau ahli waris semuanya sepakat itu nggak ada masalah, Pak. Dan itu haknya dia, kan? Nggak, sebenarnya bukan haknya dia. Artinya gini, anak yang selama ini misalnya mengeluarkan uang untuk merawat orang tuanya, itu hakikatnya adalah bentuk bakti. Dia harus berharap pahala dari Allah, tidak berharap pengembalian. Tapi seandainya kalau ketika orang tuanya meninggal lalu bagi waris, saudara yang lain bersepakat untuk semacam memberi imbalan duniawi, ya silakan saja nggak apa-apa. Tapi itu tidak bisa dituntut. Dan ini inisiatif keluarga dan kesepakatan, bukan tuntutan dari si anak. Ya. Kebijakan. Tadi istilah dana kerahiman itu tadi. Baik Ustaz, memang untuk memahami secara keseluruhan perlu semester ya. Dan saya ada usul Ustaz. Ini tadi kan sudah membicarakan ahli waris atau ahlul furud ya. Ada 1/6, ada 1/8, ada 1/4, bahkan ada yang setengah, ada asma dan lain sebagainya. Nanti di saat membuat kasus itu kita juga tampilkan roadmap. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah akan saya bantu. Saya duduk manis saja. Kalau cuap-cuap nanti saya menulis. Insya Allah. Nanti sebut saja. Ya, kira begitu. Bapak dari sekalian makin ke sana makin menarik sebenarnya. Apalagi kita yang punya anak, punya cucu, ya apakah cucu itu mahjub tadi hijab atau tidak, gitu. Malah mungkin bisa tes kan? Nanti Jama dites. Jama disuruh tes, disuruh jawab. Ada seorang yang meninggal, ada orang meninggal nih. Saya mewakili Ustaz. Ada orang yang meninggal. Yang ditinggalkan adalah cucu, anak, dan suami. Jadi meninggal siapa nih Bu? Istri siapa? Hah? Yang ahli warisnya cucu, yang ditinggalkan anak, kemudian suami yang ditinggal. Berarti yang meninggal istri. Istri siapa? Memang suami aja meninggalkan. Kan ada cucu juga. Berarti meninggal. Statusnya. Ini kadang-kadang jangan suami saja Bu. Suami bagi istri. Tapi cucu nenek bagi cucunya kan. Nah, jadi itu harus dijelas siapa yang meninggal, status yang meninggal baru kita tahu setelah kita melihat ahli waris. Kira-kira begitu yang ditinggalkan. Tapi dari 3 ahli waris ini siapa yang ahli waris? Semuanya atau sebagian aja? Iya, dari 3 ini suami, anak, cucu semuanya jadi ahli waris atau sebagian saja? Siapa sebagian itu? Ya suami terus? Enggak mesti nunggu suaminya meninggal lah ini yang jadi dari harta istri ini yang jadi ahli waris suami dan anak.
Sedangkan cucu tidak dapat hak waris karena masih ada anak. Dan bagi warisnya tidak mesti meninggal, tidak mesti menunggu suaminya meninggal. Nah, itu yang sering kali masalah kita itu nunggu dulu meninggal gitu. Nah, itu jadi masalah. Langsung bagi. Langsung bagi. Nek, langsung bagi nek. Nah, itu. Bukan neneknya yang bagi, kan neneknya udah meninggal. Oh, maaf. Baik. Udah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, makin kesana makin menarik, dan kalau kita bicara terus nggak mungkin ada batasnya ya, karena saking menarik. Dan Ustaz sebagai penutup kita mohon dibacakan doa. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat dan Allah beri taufik pada keluarga kita untuk menjadi keluarga yang senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa tadi berakhir pula pengajian kita pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu kembali di Ahad yang akan datang, dan insya Allah kita bertemu lagi dengan materi ini di Ahad yang akan datang insya Allah ya. Dan sehat ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau salat sunat dulu, kemudian setelah itu ada